Bahasan ke-8, yakni makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna ayat ini adalah kami menghadap kepadamu semata-mata dalam beribadah, berdoa, dan juga meminta pertolongan. Yang pertama, bahwasanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam ayat ini objek atau maf'ul bih. Iyyaka didahulukan posisinya ketimbang fiilnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, hanya kepadamu, nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Para pakar bahasa Arab mengatakan bahwasanya maksud dari mendahulukan maf'ul bih itu adalah dalam hal, maka maknanya adalah, maksudnya adalah pembatasan. Artinya ibadah tersebut atau kita minta pertolongan tersebut hanya pembatasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ada pengkhususan hanya kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, ayat ini bisa kita baca berulang-ulang. Selain dibaca berulang-ulang, ayat ini juga merupakan intisari dari surat Al-Fatihah. Dan bahkan surat ini dan ayat ini bahkan menjadi intisari dari Al-Quran secara keseluruhan. Nah, poin yang ketiga, ibadah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ibadah dalam arti luas. Apakah itu sholat, kemudian itu nazar, ada kurban, ada berdoa dan lain-lain. Karena berdoa itu sendiri Nabi kita yang mulia bersabda mengatakan bahwasanya doa itu huwa al-ibadah, adalah ibadah. Maka doa itu adalah ibadah. Hadis ini hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Kemudian adalah sebagaimana salat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, apakah itu Rasul atau wali. Maka karena Nabi mengatakan doa wal ibadah, maka sama dengan doa pun demikian, harus ditujukan kepada Allah semata. Makanya Allah berfirman, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Poin yang terakhir adalah doa Nabi Yunus, di mana beliau alaihissalam ini mengkhususkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana secara keseluruhan Nabi bersabda, da'watu zinnuni idda'a wa huwa fil batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lam yada'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Doa yang dibaca oleh Nabi Zinnun atau Nabi Yunus ini ketika berada di dalam perut ikan adalah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin.
tidaklah sekali-kali seorang muslim membaca doa tersebut untuk meminta sesuatu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Nah, la ilaha illa anta. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanak, segala pujian hanya untuk Engkau. Inni, sungguhnya aku minaz zalimin, orang-orang yang zalim. Maka mengkhususkan doa, ibadah hanya kepada Allah juga bagian dari terkabulnya doa tersebut, menjadi suatu pijakan yang kuat bagi seorang muslim bahwasanya tiada tempat bergantung, tiada tempat menyandarkan harapan, tiada tempat untuk menceritakan berbagai kesusahan, meminta pertolongan hanya kepada Allah semata.